Cerita ini diawali dengan seseorang memukul ringan di dinding dan dinding itu langsung hancur. Jika dia menggunakan kekuatannya itu akan menyebabkan bumi runtuh. Nama pria itu adalah Sing. Apakah Sing pelindung setempat? Dengan rasa keadilan yang kuat, ia kerap memimpin masyarakat untuk melawan pemerintah yang korupsi. Di waktu luangnya ia bekerja sebagai pengembala batu. Penduduk desa meninggalkan ladang mereka dan mengolah tanah mereka secara gratis, dan selalu menjaga tanahnya itu menghadapi provokasi si penindas. Sing adalah orang yang tidak banyak bicara. Waktu itu ada seorang penindas. Dia mengayunkan pir kayu di tangan dan memukulkan ke tanah. Setelah waktu berhenti selama 3 detik, retakan langsung terbuka di bumi. Penindas itu sangat ketakutan sehingga dia mundur 3 meter dan melarikan diri. Di mata publik, Sing adalah tulang punggung mereka. Memiliki dia di hatiku membuatku merasa nyaman, kata masyarakat. Namun di mata pejabat setempat, Sing adalah sebuah batu sandungan. Pada suatu hari masyarakat dan Sing pergi untuk berdemo. Dalam artikel ini Sing memimpin orang untuk berdemonstrasi. Menteri tua dan licik itu Sing mengingatnya dalam benaknya. Malam pun tiba, dia berpura-pura berjabat tangan dengan Sing, mengambil kesempatan untuk membunuh pengikut Sing. Tidak disangka istri Sing dipukuli hingga berdarah-darah oleh para preman. Kemudian para penduduk desa menderita luka serius dan mengirimnya ke rumah sakit. Suatu ketika Sing memberi transfus darah. Sekelompok preman bertopeng tiba-tiba masuk ke kamar Sing. Sing berdiri dan bangkit dengan tenang. Satu jurus skill auman Sing mampu menekan preman yang berjarak setengah meter. Kemudian dia mengalirkan telapak tangannya untuk menunjukkan bahwa satu tangan sudah cukup untuk menangani sampah tersebut. Dengan Sing memberi isyarat, pertarungan resmi dimulai. Dia menundukkan kepala dan memberikan pukulan kritis, menerkam dan memakan satu tendangan. Lalu kemudian ambil satu orang dan tutup tenggorokannya dengan pisau. Pada saat ini kekuatan magis Sing telah diaktifkan. Sepenuhnya dia memukul penjahat itu terbang sejauh 10 meter. Ranjang rumah sakit diayunkan. Lalu segerombolan preman tiba-tiba menyerang dari belakang. Sebuah anak panah menggores punggung Sing. Sing memegang pedang itu dengan tangan kosong, kemudian mengangkat tangan lalu memukul penjahat itu. Meskipun dewa perang itu pemberani dan tidak terkalahkan, dia tidak bisa mengalahkan sekelompok lawan dengan satu pukulan saja. Selain itu, dia mengkhawatirkan keselamatan istrinya. Lambat laun menjadi tidak mungkin untuk dilawan. Preman bersenjata pisau menyerang secara berkelompok. Seiring bertambahnya luka Sing, akhirnya kehilangan kemampuan bertarungnya. Saya hanya ingin melihat istri saya untuk yang terakhir kalinya, kata Sing. Tiba-tiba sebuah pisau baja menusuk dadanya. Sejauh ini satu generasi dewa perang telah tumbang. Dan istrinya tidak sanggup melihat pukulan itu. Akhirnya menjadi keadaan tragedi kematian Sing. Seperti kata pepatah, ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Meski dewa perang sudah mati, namun dia juga memiliki putra kembar di bawah bimbingan Sing.
yaitu Ram dan Rasi. Mereka tidak hanya mewarisi kekuatan magisnya, mereka juga belajar banyak kungfu yang bagus. Kedua bersaudara itu sering bertengkar. Alhasil Paman Kani juga dipukuli. Sing melihat betapa galaknya putra-putranya. Kemudian Sing berkata, "Jika kita bersatu, maka kita tidak akan terkalahkan." Jadi dia mengajari mereka berdua tentang kebersatuan. Sing memberitahu saudara-saudaranya bahwa dunia adalah medan perang. Kalian saling menyerang, musuh akan mendapatkan keuntungan darinya. Tetapi jika kalian bergabung, musuh akan selalu kalah, ucap Sing. Kemudian keesokan harinya, di bawah bimbingan saudaranya Sing, mereka berdua menguburi bapaknya. Dan setelah itu mereka berpelukan erat. Ketika Dewa Sing tewas dalam pertempuran, adiknya Sing menggantikannya dan berjanji di depan media bahwa ia akan membesarkan kedua anak-anaknya hingga dewasa. 18 tahun telah berlalu. Dalam sekejap mata, Ram dan Rasi sama-sama bertugas di pemerintahan. Kakak Ram adalah seorang hakim. Rasi adalah seorang polisi yang soleh. Mereka mengingat ajaran ayah mereka selalu mengutamakan tindakan tegas terhadap musuh dari semua kekuatan jahat. Pada suatu hari, sekelompok gangster menganiaya seorang gadis di depan umum. Rasi melangkah maju dan menerkamnya dengan tendangan. Ia menarik gadis itu ke atas, lalu Rasi memegang leher gangster itu. Kemudian sang gadis itu menampar wajahnya. Si gangster tidak merasa puas, memperlihatkan alasan mengapa Rasi begitu sombong hanya karena ia mengenakan seragam polisi. Melepas seragam polisi itu tidak artinya, kata si gangster. Mendengar itu, Rasi langsung melepaskan seragam polisinya. Urat-urat dan daging di sekujur tubuhnya berantakan. Penonton bersorak. Ia meninju Sagi hingga terbang 8 meter dan kemudian menjatuhkan sekelompok gangster dengan kombinasi pukulan. Saat lagu kebangsaan dimainkan, Rasi itu menderita diare dan harus berhenti dan memperhatikan lagu kebangsaan. Setelah Rasi diam, gangster itu mengambil tongkat kayu dan mengambil kesempatan untuk memukulnya dengan keras. Rasi tidak ingin diare dan tubuh itu seperti tembok besi. Tongkat itu langsung menjadi lembek saat menyentuh badannya. Meja itu seperti gelembung yang pecah jika disentuh. Setelah lagu kebangsaan berhenti, Rasi segera melancarkan serangan balik dengan 3 pukulan, 5 pukulan dan 2 pukulan dengan kedua tinjunya. Dia dengan mudah mengalahkan sekelompok pemula itu. Tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang. Rasi mengelak dan meraih gangster itu dan menginjak pedal gas ke bawah. Namun sepeda motor itu tetap tidak bergerak. Tepat saat para gangster itu diam, Rasi bahkan mengangkatnya dan melemparnya ke depan, menghancurkan dengan seluruh kekuatannya. Sagi si gangster itu tidak bertekad untuk menyerah dan ingin bertarung lagi. Rasi memberinya pukulan di bawah tubuhnya dan gangster itu menyerah dengan sendirinya. Kemudian sang kakak dengan berani mencari keadilan dan lebih banyak beramal. Karena ketua antara para pejabat dan pengusaha yang korupsi ada di mana-mana. Oke, lanjut ke seorang gadis yang jatuh dari anak tangga, lalu dia pingsan. Namun biaya pengobatan yang mahal membuat wanita itu mengurungkan niatnya untuk mencoba membawa ke rumah sakit. Saat tiba di depan taksi, putrinya sudah tidak bernapas lagi. Ternyata dokter tersebut diam-diam bersekongkol dengan pihak rumah sakit swasta untuk sengaja melakukan aksi mogok ini demi mendapatkan gaji yang tinggi.
Saat Ram mengetahui hal itu, ia langsung mendatangi dokter yang memimpin aksi mogok itu dan memukulnya. Kemudian ia mencabut 2 lonceng dan memukuli dokter itu dengan keras. Akhirnya Ram mengangkat dokter itu dan dilemparkan ke bawah tangga oleh si Rasi. Hal itu buat orang-orang yang kehilangan nyawa mereka, ucap Rasi. Lalu keesokan harinya, di mana para pejabat hanya diam saja melihat anak-anak yang sedang keracunan di luar sana. Lalu Rasi mendengar itu, dia langsung menghampiri para pejabat itu. 1 orang dilemparkan dari atas rumah. 1 lagi Rasi mengajarnya di jalan raya, dan kemudian yang terakhir Rasi menyuruh memakan makanan yang beracun kepada pejabat itu hingga mati keracunan. Korupsi keterlaluan antara pejabat dan pengusaha semacam ini tidak hanya terjadi di bidang medis. Suatu hari berlalu, tragedi di proyek konstruksi juga korupsi. Sebuah jalan layang runtuh tak lama setelah dibuka untuk lalu lintas. Kontraktor diam-diam menggunakan semen yang kualitasnya rendah dipakai untuk menghasilkan uang, yang menyebabkan tragedi ini. Kecelakaan ini menyebabkan banyak keluarga kehilangan kecerdasan mereka. Kontraktor tidak alih-alih menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyalahkan pejalan kaki karena kurangnya kesadaran akan pencegahan. Mereka tidak tahu bahwa pendukung keuangan di balik tragedi itu adalah paman mereka, Kani, paman yang membesarkan mereka. Kakak ipar telah terbangun. Kani tahu bahwa hal-hal akan gagal cepat atau lambat. Jadi dia dengan cepat memerintahkan orang-orang untuk menculiknya. Kemudian Kani mengadu domba mereka berdua. Kani awalnya yakin akan menang, tetapi sekelompok penduduk desa tiba di tempat kejadian. Melihat situasi yang tidak baik, Kani ingin melarikan diri dengan helikopter, tetapi dia ditangkap oleh Rasi. Kedua saudara itu mengumpulkan kekuatan mereka dan menarik pesawat itu turun. Kedua saudara itu memukulinya, kemudian Kani dipukuli sampai mati oleh penduduk desa. Dan begitulah cerita ini, cerita yang memperjuangkan keadilan. Sampai di sini cerita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Goodbye.